Subhanallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah saja sudah tergambar jelas bahwa setiap amalan-amalan sekecil apapun yang telah kita lakukan di bulan Ramadan akan mendapatkan beribu-ribu pahala yang lebih banyak daripada di hari-hari biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri serta adik-adik, kakak-kakak, dan para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang dari suatu apapun. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirah, rahimahumullah. Hari ini kita akan segera memasuki suatu bulan. Bulan di mana semua amalan dari pahala yang kita terima akan dilipat gandakan. Semua dosa-dosa kita akan diampuni sebanyak-banyaknya. Dan bulan di mana ditutup rapatnya pintu neraka dan dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Ya, tak lain dan tak bukan, bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Bulan di mana kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, menahan diri dari godaan hawa nafsu, lapar, dan dahaga, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Semua ini dilakukan demi menjalankan rukun Islam yang ketiga. Walaupun begitu, kita seringkali merasa tergoda dan terlena untuk tidak melaksanakan bulan puasa ini secara penuh dengan segala kemungkinan dan segala kebaikan yang telah Allah berikan. Seperti kita seringkali merasa haus ketika melihat iklan minuman di layar kaca, atau review jujur para food vlogger yang membuat perut kita meronta-ronta meminta untuk diisi. Namun, kita semua masih bisa menjalankan itu dengan semangat dan tanpa halangan. Kecuali satu hal di mana kita seringkali kalah saat melawannya. Sesuatu nafsu di mana kita seringkali merasa terlena, tak berdaya, dan jatuh dalam nafsu tersebut tanpa bisa melakukan apapun. Hayo, di sini ada yang tahu nggak nafsu itu nafsu apa? Oh, tentu saja. Nafsu itu adalah nafsu malas. Di sini kita pasti sering merasakan nafsu ini. Tidak produktif, selalu berleha-leha, ingin tidur saja kerjaannya, tanpa mendapatkan hasil apapun. Apalagi di bulan puasa. Udah badan loyo karena tidak makan apapun. Sering merasa mengantuk sehingga rebahan di atas kasur seharian. Pegang handphone, nyekrol sosmed, Masya Allah nikmatnya. Walaupun begitu, dalam hadis yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang artinya semua amalan yang kita lakukan
akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah saja sudah tergambar jelas bahwa setiap amalan-amalan sekecil apapun yang telah kita lakukan di bulan Ramadan akan mendapatkan beribu-ribu pahala yang lebih banyak daripada di hari-hari biasa. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus bisa memaksimalkan hal ini, membuat kita meraup pahala sebanyak-banyaknya agar mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Madina ya, betul ya, dari peserta yang pertama ya. Izinkan saya selaku salah satu dari Dewan Juri untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kalau ada beberapa hal yang saya amati karena di sini saya akan menjuri berkaitan dengan kebahasaan tadi. Kalau saya lihat tadi Mbak Madina sudah luar biasa ya, lancar dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Dari awal sampai dengan akhir, saya kira tidak ada kata-kata yang kata-kata yang salah pengucapan begitu ya. Kemudian untuk pelafalannya juga saya merasa Mbak Madina sudah melafalkan dengan sangat jelas. Volume suara juga menurut saya juga sudah cukup. Hanya saja tadi ketika menyampaikan materi dari awal sampai dengan akhir, kok rasanya intonasinya itu memang sengaja dibuat sama begitu. Dari awal sampai dengan akhir ya. Begitu ya. Kalau saya melihatnya, kalau intonasinya dibuat dari awal sampai dengan akhir itu stagnan seperti itu, nanti kesannya jadi kurang komunikatif dan jadi kurang ceria, kurang semangat begitu ya. Nah, sedikit masukan dari saya selaku juri, nanti bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan berintonasi, kemampuan dalam penekanan, tidak selalu dibuat konsep yang stagnan dari awal sampai dengan akhir, tapi bisa juga ada bagian-bagian tertentu lah yang sekiranya bisa dimodifikasi lagi gitu untuk berkaitan dengan intonasi. Kemudian tadi saya merasakan dari awal ini sepertinya mau menggunakan konsep bahasa formal. Bahasa yang disampaikan menggunakan bahasa formal, betul ya? Tapi kemudian di tengah-tengah muncullah bahasa informal di situ. Menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Saya rasa kalau perubahannya di tengah-tengah seperti ini, saya selaku Dewan Juri ini bingung, ini bahasa yang maunya digunakan seperti apa. Apakah formal ataukah menggunakan informal. Kalau menurut saya pakai bahasa formal itu pun bisa, asal dia diolah dengan bahasa yang lebih komunikatif. Saya suka tadi bagaimana Mbak Madina mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan retorik gitu ya harapannya ya. Pertanyaan-pertanyaan retorik untuk penonton itu menurut saya juga cukup baik, tapi bagaimana nanti lebih menghaluskan lagi. Tadi kan menurut saya perpindahan dari bahasa formal ke bahasa santai itu terlalu jelek begitu. Jadi mungkin lebih di perhalus gitu dan dikuatkan. Kira-kira maunya konsepnya apa sih? Kalau memang mau bahasa yang informal santai aja begitu ya, itu bisa dibangun dari awal gitu. Kemudian kalau memang mau menggunakan bahasa formal tapi tetap komunikatif, itu juga bisa dengan olah intonasi dan penekanannya gitu. Tapi luar biasa ini peserta yang pertama lancar sekali. Semoga nanti komentator selanjutnya ini Dewan Juri selanjutnya juga memiliki pendapat yang sama ya. Terima kasih untuk persembahannya Mbak Madina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk peserta pertamanya. Ya, bagi kami sudah menampilkan satu judul apa tadi ya judulnya ya.
kok belum ditampilkan tadi. Sehingga saya pun menangkap apa yang mau dibicarakan di dalam tema ini. Jadi paling tidak harus nanti yang peserta selanjutnya ini harus menampilkan temanya apa, atau paling tidak judulnya apalah yang mau dibahas di sini. Ini tadi tidak nampak, sehingga di materinya terkesan loncat-loncat. Dari awal bicara tentang akan datangnya puasa, terus puasa yang bulan yang luar biasa, kemudian loncat ke malas. Jangan malas kan itu kan. Kalau saya merekam di tema yang akan diusung itu adalah tetap produktif walaupun dilanda puasa gitu ya. Ini nanti tolong juga dikoreksi, ini dilanda itu kan seakan-akan puasa itu melanda gitu ya. Ini nanti judulnya bisa disederhanakan, mungkin tetap produktif walaupun puasa. Harusnya kan ini yang diusung kan produktivitas, jadi tetap produktif. Kita tetap produktif meskipun kita dalam keadaan puasa. Meskipun kita misalnya seorang pelajar tetap produktif, tetap belajar tetap dan lain-lain. Malas itu sebetulnya kan hanya sedikit sekali. Sehingga harusnya yang diungkap di sini adalah tip apa yang kalian berikan kepada audien supaya kita tetap produktif meskipun dalam puasa. Paling enggak kan itu tipnya apa? Misalnya contohnya misalnya agar kita tidak malas, tidak lesu tadi kan kita yang mau kita usungkan produktifnya. Ya, tipnya apa supaya kita produktif? Paling tidak akan niatnya dulu ditata, karena dari niat itu kan kita akan produktif, tetap semangat kan karena niatnya yang kuat, dorongan dari intrinsik dari dalam itu sehingga kuat. Kemudian tetap menjaga kalau kita puasa tetap menjaga waktu. Ya, kapan kita harus tidur, jangan sampai tidur kemalaman supaya nanti paginya itu kita fit kan gitu. Misalnya itu ya, misalnya ini kan. Terus apalagi misalnya makan sahur yang cukup nutrisinya kan gitu. Terus jaga kesehatan, mungkin minum vitamin atau apa mungkin. Itu sehingga nanti ketika kita puasa itu tetap produktif. Jadi yang diangkat harus produktifnya, bukan tadi sisi malas. Tapi ini sudah luar biasa ya. Nanti kan ini awal, mungkin nanti kalau Mbak Dina ini masuk di audisi yang berikutnya, nanti tolong diperbarui. Karena mungkin penampilan pertama biasanya kan ada nervous, kemudian belum ada bandingannya gitu. Jadi kita ketika mengambil tema materi itu harus apa yang kalian gali di situ yang secara spesifik itu. Itu saja yang, tapi sudah cukup lumayan, sudah cukup baik karena tadi juga sudah diberikan beberapa materi tentang tidak malas, itu tadi kan tidak malas. Sehingga akan berubah itu materinya, kalau malas dengan produktif kan agak bertentangan. Baik, berikan tepuk tangan untuk Mbak Dina ya. Dari saya cukup itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Dina apa Madina? Madina, Pak. Madina apa itu kata AAFS itu. Madina, Masya Allah. Tabarakallah ya. Mbak Madina ini kalau dilihat rasanya adem banget gitu ya. Tapi ini gini, saya akan mau mengoreksi beberapa, cuma sedikit saja ya Mbak Madina ya.
Dari segi kontak mata tadi Mbak Martina sudah bagus, sudah bisa cara membagi antara juri dan juga penonton juga. Untuk blockingnya mungkin Mbak Martina terlalu stuck di situ terus. Sebenarnya Mbak Martina itu lebih boleh untuk berleluasa tapi enggak terlalu over ya. Jadi bisa untuk ke kanan ke kiri tadi kan cuma sedikit-sedikit aja ya kayak jogo-jogo gitu. Tapi sebenarnya tadi lebih bebas. Terus untuk ekspresi ketika tadi membawakan contoh apa tadi lapar gitu ya, itu mungkin kurang ya, kurang sedikit aja gitu. Jadi ketika bawaan lapar gitu emang bener-bener melas kayak sedih itu. Sama untuk kostumnya ini serasa kayak salam pramuka, salam. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin itu yang kurang pas. Tapi sebenarnya kalau dikasih gamis itu lebih cantik ya. Lebih cantik, lebih adem, terus make upnya juga yang natural. Sama ini hijabnya emang agak bengkong dikit ya, apa kan shadow itu ya? Oh ya, itu emang bengkong apa modelnya emang gitu, stylenya gitu apa? Oh kurang simetris gitu ya? Ya enggak apa-apa, tapi next bisa diperbaiki lagi ya. Ya cukup sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mbak Nidin.